Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita belajar, marilah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda semua, pada kesempatan ini kita akan membahas Arab pra-Islam, yaitu kita akan mempelajari kehidupan masyarakat Arab sebelum adanya agama Islam. Tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya Ananda semua bisa memahami dan menganalisis kehidupan masyarakat Arab sebelum adanya agama Islam. Baiklah, mari kita mulai. 1. Geografis Jazirah Arab pra-Islam. Jazirah dalam bahasa Arab berarti pulau. Jadi, Jazirah Arab berarti pulau Arab. Sebagian ahli sejarah menamai tanah Arab itu dengan Shibhul Jazirah, yang dalam bahasa Indonesia berarti semenanjung. Dilihat dari peta, Jazirah Arab berbentuk persegi panjang yang sisi-sisinya tidak sejajar. Batasan-batasan alam yang membatasi Jazirah Arab adalah di bagian barat berbatasan dengan Laut Merah, di bagian timur berbatasan dengan Teluk Arab, di bagian utara berbatasan dengan Gurun Irak dan Gurun Syam, di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. 2. Asal-usul masyarakat Arab. Ada beberapa suku masyarakat Arab, antara lain Arab Baidah, Arab Aribah, Arab Musta'ribah. 1. Arab Baidah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti suku Ad, Samud, Sas, Judais, Amla, dan lain-lainnya. 2. Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Qattan, atau disebut pula Arab Qattania. 3. Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang disebut pula Arab Adnania. 3. Kegiatan perekonomian masyarakat Arab. 1. Kegiatan pertanian. Di wilayah yang memiliki air yang cukup, seperti oasis di padang pasir, penduduk Arab pra-Islam terlibat dalam kegiatan pertanian. Mereka menanam tanaman seperti kurma, gandum, dan anggur. Namun, karena sebagian besar wilayah Arab adalah padang pasir, sebagian besar pertanian bergantung pada irigasi canggih untuk mendukung pertumbuhan tanaman. 2. Kegiatan peternakan. Terutama di wilayah gurun, peternakan unta, kuda, dan ternak lainnya merupakan sumber utama kehidupan. Hewan-hewan ini memberikan hasil daging, susu, dan bahan baku untuk barang-barang seperti kulit dan wol. 3. Kegiatan perdagangan. Sebagai pusat perdagangan internasional yang penting, Mekah dan kota-kota lain di wilayah Arab pra-Islam menjadi pusat perdagangan. Karapan perdagangan mengangkut barang-barang dari dan ke wilayah Arab, termasuk rempah-rempah, sutra, barang-barang mewah, dan bahan pangan. Orang-orang Arab juga terlibat dalam perdagangan laut di Laut Merah dan Teluk Persia.
4. Barter. Sistem ekonomi pra-Islam Arab juga melibatkan barter. Barang-barang seperti barang mewah, hasil pertanian, dan hasil bumi diperdagangkan satu sama lain dalam bentuk pertukaran langsung yang seringkali melibatkan proses negosiasi. 5. Pengrajin dan kerajinan tangan. Pengrajin memainkan peranan penting dalam masyarakat Arab pra-Islam. Mereka membuat barang-barang seperti perhiasan, senjata, kerajinan dari logam, dan tekstil. Hasil kerajinan ini sering digunakan sebagai mata uang atau sebagai barang tukar. 6. Perhiasan dan barang-barang mewah. Perhiasan, sutra, barang-barang mewah, dan barang-barang mahal lainnya adalah bentuk investasi ekonomi yang penting. Mereka sering digunakan sebagai simpanan nilai dan tanda status sosial. 7. Perhentian karapan dan pasar. Di sepanjang rute karapan, perhentian dan pasar-pasar berkembang pesat. Mereka adalah tempat-tempat di mana pedagang bisa beristirahat, memperbaharui persediaan, dan melakukan perdagangan. 8. Lembaga keuangan. Beberapa bentuk lembaga keuangan primitif seperti hutang dan perbudakan menjadi bagian dari kegiatan ekonomi. Orang-orang Arab pra-Islam menggunakan hutang sebagai alat perdagangan dan juga memanfaatkan perbudakan untuk pekerjaan pertanian dan perdagangan. 9. Kehidupan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam yang sangat beragam tergantung pada keadaan geografis, kebiasaan, dan status sosial. Setelah datangnya Islam, ekonomi dan kegiatan ekonomi di wilayah Arab mengalami perubahan besar, termasuk penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melibatkan zakat, larangan riba, dan perdagangan yang adil. 4. Sistem politik atau pemerintahan Arab pra-Islam. Masyarakat Arab hidup bersuku-suku atau kabilah-kabilah dan berdiri sendiri-sendiri atau asabiyah kesukuan. Dasar hubungan berdasarkan pertalian darah, memiliki kesatuan fanatisme. Kelompok beberapa keluarga membentuk kabilah atau klan dipimpin syekh. Peperangan antar suku sering terjadi karena setiap suku menekankan hubungan kesukuan dan solidaritas yang tinggi. Perang ini banyak berkaitan dalam penyebaran ide-ide Islami dalam Al-Quran, seperti jihad, sabar, persaudaraan atau ukhuwah, persamaan, dan berkaitan dengan semua itu. Kekuatan politik terakhir berada di pihak suku Quraisy yang mengatur urusan politik dan urusan yang berhubungan dengan Ka'bah. 5. Keadaan keagamaan masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab mayoritas mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihissalam hingga munculnya Am bin Luhai, yaitu pemimpin Bani Kuzai'ah yang mengajak menyembah berhala. Masyarakat Arab percaya dengan ramalan nasib. Agama-agama yang ada pada saat itu antara lain Yahudi, Nasara atau Kristen, Majusia, Syirik atau paganisme, dan Al-Hunafa. 6. Peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Peradaban Arab adalah akibat pengaruh dari budaya bangsa-bangsa di sekitarnya yang lebih maju daripada kebudayaan dan peradaban Arab. Pengaruh tersebut
masuk ke Jazirah Arab melalui beberapa jalur. Yang terpenting di antaranya adalah hubungan dagang dengan bangsa lain, terbentuknya kerajaan-kerajaan pada pemerintahan, dan masuknya misi Yahudi dan Kristen. Kebudayaan bangsa Arab pra-Islam terkenal kemahirannya dalam bidang sastra, yaitu bahasa dan syair. Keistimewaan bangsa Arabia di bidang bahasa merupakan kontribusi mereka yang cukup penting terhadap perkembangan dan penyebaran agama Islam. 7. Sistem masa jahiliyah masyarakat Arab pra-Islam. 1. Saling membunuh antar suku. 2. Berperang dalam persoalan kecil. 3. Suka mabuk-mabukan. 4. Kurang beradab. Jika ada bayi perempuan lahir, maka akan dibunuh. 5. Suka berjudi. 6. Tidak adanya iman yang sesungguhnya kepada Allah Ta'ala. 7. Tidak adanya pelaksanaan hukum menurut apa yang telah diturunkan Allah Ta'ala. 8. Hadirnya berbagai togut. 9. Hadirnya sikap yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan ini, yang pertama, kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam adalah latar belakang penting bagi pemahaman perkembangan Islam. 2. Perubahan sosial, ekonomi, dan kepercayaan membentuk transformasi masyarakat Arab. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.